padang yang berumput hijau, Dia membimbing. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Saya senang sekali dengan Allah kita, Allah yang baik, yang senantiasa menyertai dan menuntun di dalam setiap langkah kehidupan kita dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya di saat kita tetap ada di dalam penggembalaan Tuhan. Bersyukur karena pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Sahabat-sahabat yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita terus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Baik kita semua yang ada di gedung serbaguna ini ataupun melalui channel YouTube dan Facebook, mari kita mempersiapkan dengan baik. Selamat datang kepada Pak Wayon bersama dengan keluarga, kemudian teman Safari yang boleh bersama dengan kita. Boleh berdiri Pak supaya kami bisa mengenalnya. Ya, senang sekali. Mari kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk berfokus kepada Tuhan selama 1 jam, biar kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Pujian nama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini dengan baik, dengan sehat, dan di hari yang baru, di hari yang indah, di tahun yang baru. Kita juga mengucap syukur karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kita mau datang lebih kepada Tuhan, kita mau bersaat teduh. Ada tertulis dalam kitab Mazmur 63 ayat 1 sampai 2. Ya Tuhan, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Mari kita masuk dalam Dengan
lebih dari apa yang kami ada saat ini. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Tuhan, Engkaulah yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, Engkau boleh memberikan kami mata untuk melihat dunia, nafas untuk kami dalam beraktivitas. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu. Di hari Minggu pagi ini kami mau beribadah kepadamu. Inilah ucapan syukur kami. Berkatilah kami dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, dengan baik dan dengan selamat. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berilah hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, supaya kami boleh melakukannya dengan baik sampai akhir nanti dengan selamat. Tak lupa kami berdoa untuk hamba-Mu yang boleh memberitakan firman Tuhan. Pendeta Irwanto, Engkau urapi dengan kuasa darah-Mu, supaya kami boleh melihat, mendengar, dan melakukan firman-Mu dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang boleh hadir pada kesempatan pagi ini, untuk boleh menerima berkat firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Mengucap syukur, kita boleh menerima sukacita surga, dan kita boleh lebih lagi bersukacita. Jemaat boleh bangkit berdiri. Kita menyatakan, kita pujikan sukacita surga. Dapat
Boleh duduk kembali. Tema kita dalam ibadah hari ini, murid sejati berfokus pada Sang Gembala dalam kehidupan kita. Begitu juga ujian tema hari ini, kita mau ikut Tuhan kita sebagai domba yang baik mengikut gembalanya. Ujian, ku ikut Tuhanku. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menghormati firman Tuhan. Kita akan bacakan firman Tuhan hari ini. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah
silakan duduk kembali. Saatnya kita boleh memberikan persembahan dan persepuluhan pada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Petugas bawa kantong boleh mempersiapkan diri. Panggilan memberi terambil dari Mazmur 54 ayat 6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kantong persembahan boleh diedarkan. Pujian persembahanku. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Berkati persembahan. Ada
kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan adalah pelita yang menerangi kehidupan kita dalam sehari-hari. Tak boleh dituntun oleh Tuhan oleh firman-Nya. Tak persiapkan firman Tuhan dengan pujian, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hari
belajar untuk mencintaimu dan memuliakanmu. Di dalam segala situasi dan keadaan apapun, kami tetap ada bersama dengan Engkau. Berkata-katalah Tuhan kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, senang sekali bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini berbicara tentang bagaimana murid yang sejati itu murid yang seperti Kristus. Itu adalah tema di bulan Januari ini. Kemarin bicara tentang murid sejati adalah fokus di dalam kehidupannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini murid yang sejati selalu dekat dengan Sang Gembala dalam kehidupannya. Dari Mazmur pasal yang ke-23 kita akan bisa lihat bersama-sama tentang seorang gembala. Next. Nah saudara, mari kita bersama-sama mari kita bersama-sama merenungkan tentang seorang gembala. Kita bisa menyadari bersama-sama ini adalah bagian pengalaman dari seorang gembala yang bernama Daud. Dia dididik, dia diarahkan dari kecil menjadi seorang gembala domba. Dia harus berani menghadapi segala situasi dan keadaan yang ada. Dia harus pergi pagi-pagi, dia harus menggembalakan, dia harus ada di padang belantara, dia harus mencarikan rumput, dia harus menggembalakan dengan rasa aman. Bahkan ada hal-hal yang sangat-sangat banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang gembala. Kalau kita lihat bagaimana gembala menggembalakan domba-dombanya, lalu harus menuntun, mungkin ada domba-domba yang baik ya, yang nurutin dari sang gembalanya. Mungkin ada domba-domba yang mungkin kurang baik, yang sangat nakal, yang mungkin bisa mengandung sang gembala itu. Mungkin itu bisa terjadi. Bahkan harus menghadapi ancaman-ancaman binatang-binatang liar. Sang gembala harus berani menghadapi itu semuanya. Ketika ada domba gembalaannya yang tersesat, gembala itu akan mencari di mana dia. Makanya ada kisah ketika seorang gembala beneran gitu ya, gembala sangat benar, domba-domba itu akan tahu suara gembala itu. Gitu ya, semuanya akan datang ya ke gembala. Tapi kalau orang yang bukan gembala kemudian dia mengatakan gitu, dia tidak akan mendengar. Nah, bagaimana kedekatan ini menjadi bagian yang sangat penting. Bagaimana gembala bisa mengerti tentang domba-domba yang ada, dan bagaimana domba-domba bisa mengenali sang gembala itu menjadi sebuah bagian yang sangat penting di dalam setiap perjalanan kehidupan sang gembala, termasuk kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang menggembalakan kita? Mari kita cermati bersama-sama. Nah, saudara sekalian, gembala adalah seorang yang bertanggung jawab atas ternak gembalaannya. Mau tidak mau, sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa domba gembalaannya yang dipercayakan oleh tuannya, di mana Daud menggembalakan pada waktu itu, dia harus bertanggung jawab atas semua ternak yang digembalakannya. Dia akan menghitung 1, 2, 3, 4 sampai semuanya tetap ada. Memelihara, memberi makan, membalut yang terluka, memberi keamanan, mencari yang terhilang. Ini adalah bagian daripada tanggung jawab sang gembala. Tidak mudah menjadi seorang gembala yang baik, yang selalu ada bersama dengan ternak gembalaannya. Seperti saya tekankan tadi, ada masalah, ada tantangan, problematika dalam kehidupan dirinya ketika ada di tengah-tengah padang belantara, walaupun mungkin ada banyak gembala-gembala yang lain yang ada di sekitarnya. Tetapi banyak tantangan-tantangan yang terjadi di dalam hidup seorang gembala. Yesus Kristus sang gembala pasti dan tentunya memberikan kepastian dalam menggembalakan domba-gembalanya. Kita sadar, kita yakin Daud menjadi sang gembala, kemudian Yesus Kristus mengatakan, akulah gembala yang baik. Betul ya? Di dalam kitab Yohanes, akulah gembala yang baik. Tetapi apakah domba-dombanya dan semuanya domba-domba yang baik? Ada banyak domba-domba yang juga
tidak menyukai Tuhan Yesus Kristus. Ada tantangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus jika gembala yang baik itu harus mati di atas kayu salib untuk domba-domba, baik yang baik atau baik yang tidak baik. Nah, saudara sekalian, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita merenungkan ada 3 prinsip. Ada 3 prinsip bagaimana murid sejati selalu dekat dengan Sang Gembala dalam kehidupannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama bagian yang pertama. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Alkitab kita, di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita bisa membaca, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sangat jelas sekali, saudara sekalian, ketika kita adalah domba-domba gembalaan daripada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah domba gembalaan yang sungguh-sungguh dan seharusnya melihat siapa yang menggembalakan kita. Apakah kita menjadi domba-domba gembalaan yang baik, atau mungkin kita menjadi domba-domba yang mungkin menyakiti hati Sang Gembala kita. Itu bisa terjadi di saat kita bersama-sama mengawali tahun 2023 ini. Siapa yang akan menuntun saudara, siapa yang akan memimpin saudara, siapa yang akan menggembalakan saudara, menjadi satu prinsip bekal bagi saudara sekalian untuk melangkahkan kaki kita mencapai tujuan akhir pada bulan Desember tanggal 31 tahun 2023. Kita patut merenungkan bersama-sama. Menjadi murid sejati bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Ketika kita bicara tentang perlindungan Tuhan, ketika kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan, ketika kita bicara tentang kebutuhan kita hari lepas hari, tanpa kita sadari seringkali kita melewati segala sesuatunya tanpa Sang Gembala yang menjadi fokus kehidupan orang-orang yang percaya. Sang Gembala tahu kebutuhan hidup domba-dombanya. Patut menjadi sebuah kesadaran bagi kita. Ketika Daud mengalami situasi-situasi yang mungkin sangat genting di dalam kebutuhannya, mungkin ada rasa-rasa kelaparan, mungkin ada kebutuhan keamanan dan sebagainya, maka Daud merasakan betapa Tuhan Allahnya yang menjadi Sang Gembala itu memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan. Ketika dikatakan Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Aku dibaringkan di padang yang berumput hijau. Aku dibimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan, ia menuntun di jalan yang benar. Bukankah itu yang dilakukan oleh Daud ketika Daud menjadi gembala? Ketika Daud menjadi gembala, tidak pernah tidak, dia pasti akan mengarahkan domba-dombanya untuk mencari tempat di mana tempat itu adalah tempat yang penuh dengan rumput, yang berumput hijau, ke air yang tenang. Ketika ada domba-domba yang salah, Daud sebagai Sang Gembala akan mengarahkan untuk mempersiapkan dirinya menuju kepada jalan yang memang seharusnya ditempuh. Hal yang luar biasa, saudara. Kita sekalian adalah domba-domba gembala Tuhan. Sang Gembala sedang mencoba untuk melihat betapa kebutuhan saudara sangat berat, sangat besar, yang mungkin menjadi kebutuhan hari lepas hari. Tetapi ketika kita bicara tentang bagaimana Sang Gembala atau kebutuhan hidup domba-dombanya, dan tentunya dan pastinya ketika kita tetap dekat dengan Gembala kita, Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Ketika kita dekat dengan Gembala, maka Dia akan mengarahkan kepada kita bagaimana berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita dekat dengan Gembala kita, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Di saat kita sedang menghadapi situasi yang sulit, kemudian saya melangkah dengan salah, saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, saya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, Tuhan akan mengarahkan dengan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, supaya kita kembali menjadi domba-domba yang benar.
Kita baru 8 hari melewati 2023. Masih ada 350 sekian hari. Apakah kita sudah merasakan pengembalaan Tuhan? Saya yakin, saudara sekalian, kebutuhan kita makin hari makin besar. Tetapi apakah kita sadar bahwa tanpa sang gembala, tanpa kita dekat dengan gembala kita tidak akan pernah merasakan betapa Tuhan memelihara kehidupan saudara dan saya. Mungkin saat sekarang ini kita tidak melakukan hal-hal apapun dalam hubungan tanggung jawab kita untuk mencukupi kebutuhan kita dengan baik. Sekarang ini mungkin kita baik, tetapi ada langkah-langkah ke depan yang mungkin ada lubang-lubang kecil yang bisa membuat kita masuk di dalam lubang itu, di mana lubang itu adalah lubang-lubang yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita bisa korupsi, kita bisa melakukan tugas kita dengan tidak baik, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Bisa terjadi lubang-lubang seperti apa yang ada di depan kita. Tetapi ketika kita sadar kenapa kita harus dekat dengan Sang Gembala kita, kedekatan kita dengan Sang Gembala akan menuntun kita. Kamu jangan ke lubang di situ. Kembali back to Bible. Kembali arahkan pandanganmu kepadaku. Maka kamu akan menikmati pemeliharaan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, menjadi murid sejati tidaklah mudah. Guru kita, guru yang agung Tuhan Yesus Kristus selalu mengarahkan kehidupan kita. Tetapi kedekatan dengan kita membuat kita tidak akan pernah takut. Betapa besar kebutuhan kita, Dia Allah Sang Gembala kita akan selalu tahu kebutuhan kita, dan Allah kita akan selalu mencukupi seperti apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Yang kedua, saudara sekalian, Sang Gembala tahu tantangan hidup domba-dombanya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat keempat dikatakan, aku sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Daud merasakan ada lembah-lembah maut, bayang-bayang maut yang sedang melingkupi Daud. Di saat Daud harus pada waktu malam ketika domba-dombanya sedang menghadapi tantangan singa atau apapun. Itu adalah bagian daripada tantangan ancaman dari pribadi Daud. Sang Gembala yang tahu sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Luar biasa, saudara sekalian. Ketika kita bicara Sang Gembala tahu tentang tantangan hidup domba-dombanya, apa yang menjadi tantangan kita pada sekarang ini di tahun 2023? Apakah lembah bayang-bayang maut itu adalah pasangan hidup saya? Apakah lembah bayang-bayang maut kekelaman itu adalah mungkin pekerjaan saya, masa depan saya, keluarga saya, pelayanan saya, atau apapun, saudara sekalian? Ada situasi-situasi yang sulit, mungkin sakit penyakit. Ada situasi-situasi yang sulit. Apa yang harus saya makan pada hari ini kalau saya tidak kerja? Kalau tidak ada pekerjaan dalam diri saya, bagaimana saya bisa mencukupi kebutuhan saya, mencukupi keluarga saya? Mungkin ini menjadi sebuah bayang-bayang kekelaman yang sedang saudara alami, tetapi berbeda dengan bayang-bayang kekelaman yang dialami oleh Daud sebagai Sang Gembala. Dia merasakan ancaman kematian oleh karena binatang-binatang buas yang ada di luar sana. Dan mungkin itu juga bisa terjadi. Mungkin kita tidak mengalami binatang-binatang buas. Mungkin kita sudah merasa senang ketika COVID sudah berlalu gitu ya. PPKM sudah dicabut. Lalu kita membiarkan diri untuk tidak memprotokolkan kesehatan kita. Mungkin masih adakah di luar sana dengan COVID-19 mengalami sebuah kematian? Bukan hanya COVID ya, tetapi hal-hal yang lain mungkin bisa.
Kita tidak tahu suatu saat ketika kita ada di luar sana ternyata ada ular berbisa gitu ya. Tepatnya Pak Marulam keluar sendiri ularnya, bisanya lalu menggigit gitu kan, bisa terjadi sudah sekali. Bengkak sedikit, ya akhirnya kembali kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Tuhan. Tetapi ada banyak ancaman-ancaman di dalam perjalanan kehidupan kita. 8 hari kita tidak tahu ancaman kita, apakah kita sudah terancam di tahun 8 di 8 hari kita lalu. Masih ada sisa waktu yang mungkin ada tantangan yang cukup berat dalam hidup pribadi, keluarga, bahkan pekerjaan, pelayanan. Tetapi sudah sekalian, inilah yang diimani oleh Daud sang gembala. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu, kekuatan Tuhan. Ketika kekuatan Tuhan beserta dengan Daud, segala lawan apapun tidak akan pernah bisa menghadapi Daud. Ketika kekuatan kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya, apapun yang menjadi tantangan yang sangat berat sekalipun di masa-masa yang akan datang, Tuhan akan memberikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan bagi kita bersama-sama untuk melewati lembah-lembah kekelaman apapun yang sedang kita hadapi. Jadi sudah sekalian, kedekatan kita dengan Tuhan itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Murid sejati yang mau seperti Kristus adalah murid yang sejati yang selalu dekat dengan Kristus. Mari di saat tahun-tahun yang baru ini kita mengawali dengan kedekatan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Segala sesuatu akan disediakan oleh Tuhan. Sekali lagi saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sesungguhnya memberikan kekuatan bagi kita. Gadamu dan tongkatmu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Lalu dikatakan engkau menyediakan hidangan di saat ada lawan-lawan, di saat kita tidak ada apa-apa. Tuhan memberikan berkat buat kita, menyediakan segala kecukupan kebutuhan kita yang bisa kita nikmati. Bahkan saudara sekalian, urapan Tuhan di atas kepala kita itu ada bagian yang sangat penting, bagaimana Tuhan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan yang beserta dengan saudara dan saya akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan demi tantangan kehidupan apapun itu. Imani, yakini, dekatlah dengan Sang Gembala dari sekarang sampai selama-lamanya untuk melewati tantangan-tantangan kehidupan di tahun 2023 ini. Yang ketiga sudah sekalian, Sang Gembala tahu tujuan hidup domba-dombanya. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara sekalian, Sang Gembala tahu tujuan hidup domba-dombanya. Daud merasakan betapa dahsyatnya dia sebagai seorang domba yang digembalakan oleh Tuhan Allahnya. Dia merasakan betapa dahsyat berkat yang luar biasa, kebajikan dan kemurahan, hikmat yang datangnya dari Tuhan ada di dalam diri Daud, sehingga Daud sebagai sang gembala berani dan mampu untuk mengarahkan domba-dombanya dengan sangat baik. Luar biasa. Mungkin ketika di sana tidak ada rumput, dengan hikmatnya yang datang dari Tuhan, kebijakan dan kemurahannya membawa domba-dombanya ke arah bagaimana rumput yang banyak itu bisa dinikmati oleh domba-dombanya untuk menjadi makanannya. Ketika di sana ada bahaya, ancaman, ada singa-singa atau apapun, dengan hikmatnya mungkin Daud bisa menghindari itu supaya domba-dombanya tidak terancam. Luar biasa saudara sekalian. Ketika kita bersama-sama dekat dengan Sang Gembala kita, saudara sekalian, Sang Gembala itu akan memberikan hikmat dan bijaksana bagi kita untuk membuat kehidupan kita selalu dekat dan selalu menikmati kehadiran Tuhan, menikmati tuntunan Tuhan.
Di saat saya melangkah ketika itu adalah sesuatu yang salah. Di saat mengambil keputusan ternyata itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk mengambil sikap keputusan dengan bijaksana, didasarkan kepada kedekatan kita dengan Sang Gembala. Dan tujuan Sang Gembala adalah aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari, sepanjang masa seumur hidup saya. Siapa yang tidak mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa? Menikmati kehadiran Tuhan, menikmati sukacita Tuhan. Bagian akhir daripada tujuan hidup kita adalah diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bagian daripada kepemimpinan Daud sebagai Sang Gembala mengarahkan domba-dombanya, tujuan hidup domba-dombanya pada akhirnya adalah menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah kita sementara di dunia, tapi Tuhan menyediakan rumah sepanjang masa yang tidak pernah dilewati oleh banjir sekalipun. Rumah saya kebanjiran di Pati. Ya lumayan lah. Kalau satu dengkul ya masuk di rumah itu kan ya lumayan. Topan ya, ada topan. Macam-macam ya kemarin Merak. Ya banyak bencana-bencana yang terjadi. Tapi rumah Tuhan tidak ada bencana, tidak ada banjir. Sekarang mungkin kontrak, rumah Tuhan tidak ada kontrakan, tidak ada bocor, tidak perlu ahli berkentengan. Semuanya indah. Apakah itu juga menjadi tujuan hidup kita? Kembali, kedekatan kita dengan Sang Gembala akan mengarahkan kehidupan kita untuk selalu melihat bahwa tujuan hidup kita bukanlah tujuan yang ada di dunia. Cita-cita, rencana di dunia ini adalah bagian daripada rencana Tuhan yang boleh dapat Tuhan lakukan, Tuhan nyatakan dalam hidup saudara sekalian di dunia ini. Tetapi di dunia ini sementara. Maka kita bisa melihat bahwa hidup di dunia ini adalah kita sedang berlatih untuk hidup di masa yang akan datang. Latihan kita itu adalah latihan yang ketika kita ada di dunia. Mari kita berlatih dengan serius, karena latihan kita akan menghasilkan sesuatu yang baik pada saat kita kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu ketika ada seorang misi, dia ingin menjangkau di suku pedalaman. Misi ini tidak tahu adatnya, budayanya, bahasanya, tidak mengerti. Tetapi dia ingin menyampaikan Injil. Ketika dia dalam perjalanan ke desa yang tidak dikenal, orang-orang melihat dia karena putih gitu ya, misi putih. Orang-orang ini hitam. Misi ini balik ke tempat itu. Dia mencari pemuda itu, tapi pemuda itu tidak ditemukan. Lalu dia bertanya, ya mungkin dengan bahasa seperti itu. Lalu akhirnya orang ini mengatakan dia sudah meninggal. Tetapi anehnya, meninggalnya dengan tangan yang terlipat. Mungkinkah dia percaya Yesus Sang Gembala? Rasanya ini menjadi bagian yang penting bagi kita. Ketika dia percaya kepada Sang Gembala, dekat dengan Sang Gembala, dia menyediakan tempat yang luar biasa. Ketika saudara dan saya dekat dengan Sang Gembala kita, bukan saja dia akan melihat tentang kebutuhan saudara, bukan saja dia melihat tentang tantangan-tantangan hidup yang bisa saudara lewati bersama dengan kekuatan Tuhan, tetapi tujuan akhir daripada kehidupan saudara, Tuhan sedang merencanakan
tempat yang terbaik yang sedang disediakan oleh domba-domba gembalaannya yang selalu dekat dengan Tuhan. Jadi saudara sekalian, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Apapun kebutuhan saudara, apapun tantangan saudara, dekatlah selalu dengan Sang Gembala. Karena di saat saudara dekat dengan Sang Gembala, maka apa yang terjadi dalam kehidupan saudara, Gembala saudara tahu. Lakukanlah apa yang bisa saudara lakukan untuk Sang Gembala, Tuhan Yesus Kristus. Selebihnya yang tidak bisa saudara lakukan, biarlah Sang Gembala yang akan melakukannya untuk saudara sekalian. Kita berdoa. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, kami semakin diingatkan untuk menjadi murid sejati seperti Kristus. Kristus dekat dengan Bapa. Kristus Sang Gembala. Kami domba-domba. Biarlah kami dekat dengan Engkau. Di dalam kedekatan kami dengan Engkau, kami yakin Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu tantangan kami, tetapi juga Engkau tahu tujuan hidup akhir dari hidup kami selalu ada bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, teguhkan, kuatkan, bahkan berikan kemampuan untuk melewati kehidupan kami di tahun 2023 ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian respon kita. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku.
Berikan kekuatan, ketangguhan dalam hidup kami untuk menjadi murid sejati seperti Kristus. Murid sejati yang selalu dekat dengan Sang Gembala di dalam kehidupan kami. Kami sekalian, baik sebagai keluarga, karyawan, baik yang sekolah, bahkan siapapun kami Tuhan, kami boleh belajar untuk melihat tujuan akhir daripada gembala-Mu adalah ketika kami selalu hidup bersama dengan Engkau, diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami berlatih di dunia ini, supaya kami ketika berlatih, kami sungguh-sungguh berlatih dengan baik melalui kehidupan kami. Kami tahu kebutuhan kami begitu besar. Kami tahu mungkin ada tantangan yang begitu berat yang ada di depan kami untuk melewati tahun 2023 ini Tuhan, yang sudah kami lewati selama 8 hari ini. Tetapi kami boleh bersyukur Engkau masih menuntun, Engkau menyertai, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesanggupan, Engkau memberikan jalan yang terbaik sampai hari ini. Dan kami meyakini Sang Gembala yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami akan selalu menuntun kami sampai akhir Desember dengan tuntunan-Mu. Jikalau kami sedang menghadapi masalah, berikan kekuatan. Jikalau kami sedang menghadapi sakit, berikan kesembuhan. Jikalau kami sedang ada beban berat apapun, berikan ketangguhan untuk menghadapinya. Jikalau kami sedang menantikan kelahiran anak, berikan yang terbaik. Jikalau kami sedang merindukan keturunan, berikan juga itu yang terbaik buat kami. Yang merindukan pekerjaan, berikan yang terbaik buat kami. Yang sedang bekerja, berikan kekuatan supaya kami bekerja dengan baik, dan pekerjaan kami selalu dituntut oleh Sang Gembala kami. Engkau menuntun, Engkau melindungi, Engkau menyertai, memberikan kekuatan bagi kami di saat kami melayani bersama, di saat kami bersekutu bersama, di saat kami ada di Taman Safari Indonesia. Biar Sang Gembala terus menuntun, mengarahkan kami. Taman Safari Indonesia menjadi berkat bagi semua pengunjung yang ada. Pengunjung-pengunjung boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui tempat ini, mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan, baik dari di satwa, baik itu di perhotelan, baik ketika touring, melihat satwa, ketika bermain, semuanya Tuhan dijauhkan dari rancangan kecelakaan. Kami menikmati dan merasakan sukacita di tempat ini, baik di Dolphin, di Batam, di Bali, Taman Safari yang ada di Perigian. Tuhan memberkati, bahkan di tempat-tempat yang lainnya, dari pimpinan atas sampai kepada karyawan. Tuhan memberkati satwa-satwa yang ada, flora-flora yang ada, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, kami boleh menikmati dan merasakan sampai hari ini. Dan kami menyerahkan Pak Febri yang masih di rumah sakit, Tuhan berkati supaya Tuhan pulihkan kondisi dan keadaannya. Kami menyerahkan Pak Muhammad Reza, ketika hari Kamis nanti akan berangkat ke New Zealand, Tuhan menolong supaya nanti di New Zealand Tuhan akan memberkati dengan pekerjaan, dengan pendidikan anak-anak, dengan kesehatan ibu, supaya semuanya diberikan keberhasilan dan keberuntungan. Dan bagi kami sekalian Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, tangan Tuhan yang tidak kurang panjang akan menopang dan menolong kami. Engkau Sang Gembala yang mengetahui kebutuhan kami, yang mengetahui tantangan kami. Engkau juga yang akan menyertai dan mengarahkan, bahkan menguatkan, meneguhkan, supaya kami tetap berpengharapan kepada Engkau. Karena kami yakin Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib. Oleh karena Tuhan, ketika kami mengakhiri ibadah kami, berkat-Mu tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menjadi berkat yang terbaik di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat yang terindah, kau merasakan sukacita, damai, bahkan kau merasakan keberhasilan dan keberuntungan di dalam setiap aktivitas saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya, saudara diberkati Tuhan, dan dari sekarang sampai selama-lamanya, kiranya saudara juga bisa menjadi berkat-berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar saudara. Aku percaya Tuhan kau ajaib, kau turun memberkati.
Mari kita